Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Para bapak dan ibu saudara sekalian, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita kemarin di Quran surat 24 ayat 30 tentang memelihara pandangan. Di ayat ini Allah menyatakan Qul lil mu'minina, katakanlah ya Rasul kepada orang-orang yang laki-laki yang beriman, suruh mengatakan apa? Yahuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangannya, wa yakhfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah khabirun, maha meneliti, bima yasnaun, terhadap apa yang kamu perbuat. Para bapak dan ibu saudara sekalian, menahan pandangan di sini artinya beliau memerintahkan kepada kita semuanya, orang yang beriman laki-laki, agar menahan pandangan mata, artinya memalingkan ke arah lain ketika orang itu berhadapan dengan lawan jenis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, dalam kitab Sahihnya itu disebutkan, iyakum wal julusa ala turuqati. Qalu ya Rasulullah, la yuddalana mim majalisina natahaddasa fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in abaitum fa'atu tariqo haqqo. Qalu wa ma haqqo tariqo?
ya Rasulullah? Qala waddul basari wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menyatakan janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami perlu tempat untuk ngobrol-ngobrol. Lalu Rasulullah bersabda, jika kalian tetap ingin duduk di jalanan, maka berikanlah jalan akan haknya. Mereka bertanya, ya Rasul, apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, menahan pandangan mata. Ini yang pertama. Terus yang kedua, menahan diri untuk tidak mengganggu orang yang lewat. Dan yang nomor tiga, waraddus salam, menjawab salam. Kemudian yang keempat, hak jalan itu wal amru bil ma'ruf, dan hendaklah memerintahkan kebajikan bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita niat duduk-duduk di jalan boleh, tapi haknya itu harus ditunaikan. Gak oleh gudo wong dalan. Kadang disruwit-sruwiti ngoten nggih. Kayak ana wong mlaku utawa mengejek pakai salam yang sebetulnya itu dia tidak pernah salam, tapi kalau ada orang lewat itu Assalamualaikum, ini namanya mengejek. Boleh aja kalau itu niatnya baik. Jadi haknya jalan itu kalau di dalam hadis ini menahan pandangan mata yang pertama, kedua menahan diri untuk tidak mengganggu orang yang lewat, dan yang nomor tiga menjawab salam, serta nomor empat memerintahkan kepada berbuat kebaikan, dan yang nomor lima mencegah kemungkaran. Para bapak dan ibu saudara sekalian, dalam tafsirnya Al-Baghawi, Abul Qasim Al-Baghawi, itu dikatakan bahwa Abul Qasim Al-Baghawi ini mengatakan telah menceritakan kepada kami jenenge Talut ibnu Abbad, itu menceritakan kepada Fudail ibnu Husain, kemudian mendengar dari Abu Umamah telah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sabda Rasulullah, ukfulu li bisittin, berilah jaminan 6 perkara untukku, ukful lakum bil jannah, niscaya aku jamin surga untuk kalian. Rasulullah minta, jaminlah aku 6 perkara, niscaya kalian akan
jamin masuk surga. Apa itu? Rasulullah menyatakan, idza haddasa ahadukum fala yakdzib. Yang pertama, apabila seorang di antara kalian berbicara, maka janganlah berdusta. Nih nggak connect nih. Oke. Terus yang kedua, wa idza tumina fala yahun. Dan apabila kamu dipercaya, janganlah kamu berkhianat. Yang kedua. Terus yang ketiga, Rasulullah menyatakan kalau kamu bisa menjamin 6 perkara itu, kamu tempatnya di surga. Yang nomor 3, wa idza wa'ada fala yukhlif. Dan apabila kamu berjanji, ya jangan menyalahi janji. Kemudian wa ghuddu absarakum, tahanlah pandangan mata kalian. Sing nomor 5, wa kufu aidiakum, cegahlah tangan kalian, jangan menyakiti orang lain. Dan yang nomor 6, wahfadzu furujakum, peliharalah kemaluan kalian. Ini Abul Qasim Al-Baghawi dalam tafsirnya menyatakan seperti itu dalam sebuah hadis. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kemudian dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan mayyakfulli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi akfullahul jannah. Sama ya, cuma ini sedikit. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya, rahang atas, rahang bawah, itu artinya lesan, memelihara lesan, Bapak. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya, itu artinya memelihara kemaluan. Sapa sing iso memelihara lesannya, sapa sing iso memelihara kemaluannya, niscaya aku akfullahul jannah, niscaya aku menjamin baginya surga. Subhanallah, ya. Tapi njogo niki angel Bapak sekalian. Njogo lesan niku angel. Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Malesan itu terus Imam Ghazali kan Sohirul jurnil, kabirul jurni. Lesan itu bentuknya kecil, tapi akibatnya besar. Gara-gara lesan wongku dipanggil polisi, enten mboten? Ada. Tangan dipakai tulisan, dipakai tulis. Tulisannya budak, Pak Bu, menjadi permasalahan dalam hidup juga. Orang mengatakan, jangan mau kamu ditipu dengan surat Al-Maidah ayat 51, dihukum 2 tahun, Pak Bu. Lesan
Hati-hati lesan ya. Bentuknya kecil lesan, tapi besar akibatnya. Kalau lesan itu bisa mengatakan, Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu berkata yang baik. Aw liyasmut, lek gak iso berkata baik, ya wis liyasmut, meneng ae. Meneng ae. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya itu lidahnya di antara dua rahang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Tapi muni la ilaha illallah ini mboten semudah yang kita bayangkan, Pak Bu. Wong lek kate mati niku masyaallah. Di samping sakit, takutnya luar biasa. Orang melihat biasa-biasa, tapi yang lakoni ini peristiwa yang paling dahsyat dalam hidup ini ya keluarnya nyawa itu. Sebab nyawa ini kita wis keluar, sembarang diculno pun. Sing jenenge jabatan yang paling tinggi di dunia, ucul. Kalau ngumpul dunyane akeh ucul. Duwe bojo cek enom ya ucul. Ya. Apa maneh tuwek tambah ucul, Pak Bu. Wis pokoke jenenge nyawa ni dicabut oleh Allah. Rasulullah mengkabarkan seperti ditusuk dengan pedang 300 kali bacokan atau tusukan. Sakitnya orang, dicabut nyawanya. Para bapak dan ibu saudara sekalian, maka pandangan mata ini penting kula panjenengan bisa mencegah agar tidak menjadi pandangan yang liar. Ini bagi yang laki-laki. Di akhir ayat menyatakan dzalika azkalahum. Di ayat 30 nih. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Surat An-Nur ayat 30. Artinya lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama mereka. Ini ada sebuah hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yang dulu ila mahasinin ro'atin." Tiada seorang laki-laki muslim pun yang melihat kecantikan seorang wanita summa yahudu, kemudian ia menundukkan pandangan matanya. Ono wanita cantik di hadapan kita, terus kita menundukkan pandangan mata, bisa Pak Bu? Bisa nggak kira-kira? Oh eman Pak Bu rasanya ya. Koyo eman mereka itu loh. Tapi hadis ini menyatakan kalau kita berhadapan dengan wanita yang cantik, nah, ketemu kalimat wanita cantik ketika orang itu syahwatnya masih banter Pak Bu, tekanan masih 220 ya. Itu rasanya kalau enggak melihat enggak enak, gitu loh. Tapi kalau dia bisa mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, menundukkan pandangan matanya, terus si Rasulullah ini, illa akhlafallahu lahu ibadatan yajidu
halawataha, melainkan Allah akan menggantinya dengan pahala suatu ibadah yang ia rasakan kemanisannya atau kenikmatannya ibadah. Pahala kenikmatan ibadah. Menjenengan kalau tahu hadis Rasulullah menyatakan gitu, sholat sunnah mohon ibadah sholat sunnah ba'da isya. Sapa sing sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya itu diberi pahala oleh Allah. Orang itu seperti sholat mulai maghrib terus sampai jam 12 bengi. Pahalanya 2 rakaat. Pahala sholat sunnahnya duduk wajib, dereng wajib. Subuh, sholat subuh. Ada hadis riwayat Bukhari itu menyatakan, kalau tahu, andaikan manusia tahu pahala jamaah sholat subuh, dia berjalan merangkak pun akan mendatangi Bapak, didatangi panggilan sholat subuh tadi. Sholat sunnahnya luar biasa. Allah menyatakan rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnahnya aja, belum sholat wajibnya. Dunia sak isine diapian 2 rakaat niku. Makanya lek sholat subuh terus gak sholat sunnah niku kelangan dunia sak isine. Tapi awake dhewe terasa ndak kira-kira kelangan itu? Mboten kerasa. Apabila sepeda motor tahun 95 misalkan dicolong wong denger Pak Bu. Pemane sepeda motor si tas tuku tahun 2021. Tambah gajah turu. Padahal dunia sak isine lho, ciapian 2 rakaat subuh. Qobliyah subuh niku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan oleh iso menundukkan pandangan dari wajahnya wanita yang cantik, menurutnya itu diganti oleh Allah dengan pahala suatu ibadah yang dirasakan kenikmatan manisnya ibadah itu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Janji Pak Bu itu. Dalam kitab Imam Tabrani itu juga disebutkan dari Yazid, Ibnu Yazid dan Abu Umamah secara marfu' itu menyatakan Rasulullah, la taghdunna absarakum wa la takhfadunna furujakum wa la taqyamunna wujuhakum au la tuksafanna wujuhukum. Tahanlah pandangan mata kalian dengan sungguh-sungguh dan peliharalah kemaluan kalian juga dengan sungguh-sungguh, serta tegakkanlah wajah kalian, atau wajah kalian benar-benar akan dibuat muram dengan adab itu. Waduh, berat. Ketoi dengan pandangan mata Pak Bu. Tapi kalau kita bisa mencegah, diberi pahala yang sangat besar oleh Allah. Nah, aturan semacam ini untuk menguji kita, diuji oleh Allah. Kita ini diuji mati, diuji hidup. Itu diharapkan dengan ujian mati dan hidup itu diharapkan
perbuatannya itu baik. Kalau di surat Al-Baqarah itu kan ada apa itu, surat Al-Mulk, surat Tabarok. Nggih. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat napa? Surat 67. Surat Al-Mulk ayat 2. Coba sing nyekel Quran sampean terjemahkan. Ada. Surat 67 ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, di sini. Dan dia maha perkasa lagi maha mampu. Jadi diulangi lagi biar cetok. Yang menciptakan mati dan hidup. Nah, Allah itu yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Diciptakan mati dan hidup itu tujuannya ialah terusannya ayat. Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nggih. Untuk menguji kita, Bapak. Di antara kita ini yang paling baik amalannya itu seperti apa? Itu dengan kematian dan dengan kehidupan ini. Kadang nggih, maha perkasa Allah. Kadang juga disebutkan oleh Allah tentang mata ujian itu yang diberikan pada kita ini kan macam-macam tuh, Bapak. Ada yang model mata ujian itu lek sekolah jenenge mata pelajaran. Nggih. Kalau dalam hidup itu jenenge mata ujian. Mata ujian itu tergantung dari Allah memberikan kepada kita. Lalu kita bagaimana mensikapi mata ujian itu. Kalau itu tadi dengan kehidupan dan kematian. Ada yang mata ujiannya itu harta. Tapi endingnya juga kepada amalan yang baik juga. Misalnya ya, di surat 18, yang tinggal di surat 18 ayat 7, inna ja'alna nggih, sampun ketemu. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Oh. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha. Aku ndadekno sesuatu yang ada di atas bumi itu zinatallaha, adalah untuk perhiasan. Ini berarti mata ujiannya dunia. Lah perhiasan itu kan mesti kanggo menungso ta, Pak. Mosok hewan kan mboten. Hewan kan gak butuh perhiasan. Apa bentuk perhiasan di dunia ini? Banyak. Kapal terbang pun dari bumi loh, Bu. Bahannya. Ada yang dari udara? Bahan kapal terbang? Enggak ada, Bu. Semua dari bumi itu. Mesinnya, besinya juga dari besi, pasir besi bumi. Nggih, aluminiumnya, karetnya, kemudian Weber gelasnya juga dari tumbuh-tumbuhan, semua dari bumi, ya. Sing terbang itu. Lah sing gak terbang ya dari bumi semua. Dari makanan semuanya dari bumi. Sampai pakaian ini dari mana pakaian? Dari bumi, Pak. Dari kapas yang ditanam di bumi. Jadi pakaian. Itu namanya perhiasan. Ma'alal ardi, apa saja yang ada di bumi itu ma'alal ardi zinatallaha.
sebagai perhiasan baginya. Tujuannya apa? Terusannya ayat. Untuk kami memuji mereka. Nah, untuk menguji mana ya? Terhadap dunia ini bagaimana kita diuji oleh Allah? Supaya apa? Di ayat itu. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu itu yang baik perbuatannya terhadap dunia itu, terhadap zinatal lahani. Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Di kitabnya Imam Tabrani itu sebutkan, Imam Tabrani itu menyatakan bahwa Imam Ahmad Ibnu Zuhair As-Tusuri itu mengatakan, kami belajar pada Muhammad Ibnu Hafid Ibnu Umar Ad-Dariri, banyak guru-gurunya dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Nah, ini sesungguhnya pandangan mata itu adalah sepucuk anak panah iblis yang beracun. Loh, Bapak, Rasulullah menyatakan nih, innan nadhara sahamum min siham. Pandangan mata itu sepucuk anak panah iblis yang beracun. Kemudian Rasulullah menyatakan, lanjut, barang siapa yang menahannya karena takut kepadaku, nah di sini niscaya aku menggantinya dengan iman yang kemanisannya dia rasakan dalam hatinya. Man tarokahu makhofati, sapa sing iso nahan karena takut kepadaku, abdaltuhu iman, nah akan saya diganti kali Allah dengan iman, yajidu khalawatahu fi qalbihi, yang kemanisannya ia rasakan dalam hatinya. Iman kalau tadi diganti seperti pahalanya ibadah dan merasakan manisnya ibadah. Wong kula merasakan manisnya ibadah nih Pak Bu. Ibadah ini enggak berat. Sing gawe berat niku karena dorongannya gak kuat di dalam. Belum bisa merasakan manisnya ibadah. Kalau tunjukkan ya. Niki contoh sing gede pisan ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini kalau kayak contoh, umurnya sampai lebih dari 90, duwe bojo jenenge Sarah, wong Jawa ngarani Siti Sarah, gak punya anak Pak, tapi ndungone ngeten, Rabbi habli minas sholihin, itu setiap sholat, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Tapi sampai umur 90 lebih, tua Pak Bu, sudah umur sekian itu gurung duwe anak, tapi njaluke Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya diberi enggak oleh Allah? Diberi. Malaikat datang memberitahu kepada Sarah bahwa akan punya anak, namanya Ishak, yang dari hadiah Ibu Sarah tadi kepada Nabiullah Ibrahim jenenge Hajar. Itu dalam sejarah itu disebutkan Hajar itu pembantunya, bantu rumah tangga, dinikah oleh Ibrahim, dihadiahi oleh istrinya, kau nikahi.
Setelah dinikahi keluar anak namanya Ismail sampai turun Nabi Muhammad SAW. Yang Ishak turun sampai Nabi Isa selesai. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini Rasulullah Allah menyatakan kepada Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Baqarah surat 2. Mendingan nih. Di ayat 44 itu ada kalimatnya dan surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat pinten ya? 45. Illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, di sini mintalah kamu pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Artinya begini, ya jaluk enang Allah tapi tetap sholat lah, jaluk terus sampai umur sekian ya tetap sholat, nggak menggerutu aku. Ayat itu menyatakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar itu terus jalan mbak sholat, bukan memfokuskan aku tak sholat ini ben dadi ngene mboten ngoten. Nabiullah Ibrahim itu sabar dengan sholat itu sabar, sholat tapi sabar terus, tapi jaluk kan tahu leren ibadah kata leren. Bapak Ibu sekalian, apa endingnya? Ketika punya anak satu namanya Ismail, diperintah oleh Allah, belain anakmu. Suruh menyembelih, Pak. Sekarang kalau orang baru punya anak terus anak itu bisa diajak kerja, disuruh menyembelih, rasanya seperti apa ya orang tua ini? Susah, Pak Bu. Tapi karena perintah Allah dijalankan, walaupun tidak langsung disembelih kan, ditawarkan dulu pada anaknya, gak langsung dipeting terus beleh mboten, Pak Bu. Mohon beleh terus dipeting dibeleh mboten, ditawarkan pada anak, aku mimpi ani adbahuka fangzung madza taro, aku mimpi itu menyembelih kamu. Ismail sudah tanggap kalau mimpinya bapak ini bukan mimpi sekedar mimpi, tapi mesti dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak laksanakan. Ya abatif al, bapak laksanakan apa yang ada dalam mimpi itu, apa yang diperintahkan kepada Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah binas sabirin, kamu akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Sabar itu artinya menerima, tapi gak ngerti jangan ya apa gak roh. Disembelih niku mati, Pak Bu. Nek disembelih mati gak duwe anak mana wis no kono. Tapi Rasulullah Ibrahim salat, sabar dengan salat. Endingnya apa, Pak Bu? Begitu disembelih diganti oleh Allah dengan kibas yang besar. Fanada, akhirnya dipanggil oleh ayah Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, benar kamu telah membenarkan ru'ya, mimpimu Ibrahim. Dipanggil oleh ayah Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpimu itu. Akhirnya Allah menggantikan dengan
kibas yang besar, kambing yang besar. Ismail mboten disembelih, tadi sudah disembelih begini. Ismail berada di sampingnya bapaknya, diambil oleh Allah, didudukkan di sampingnya bapaknya, sing dingos begitu kelihatan langsung kambing, Pak Bu. Dengan secepat itu Allah Maha Kuasa, Pak Bu. Akhirnya kambingnya mati, digawa mulai dipikul wong loro, disate, Pak Bu. Wong kambing niku lak bahasa Arabnya satiun. Ya, bahasa Arabnya satiun. Ya sate artinya dimakan kambingnya. Tapi Ismail kenapa? Meninggal enggak? Boten, Pak Bu. Hidup terus sampai dewasa. Manisnya iman, Pak Bu, dirasa oleh Ibrahim. Rasanya kayak, ya Allah, kayak pedot rasanya hati nih, jantungnya kayak pedot. Delok anak lek sudah siap, dalam keadaan sabar, siap Bapak sembelihlah saya. Rasanya kayak pedot hati nih, Pak Bu. Tapi endingnya menjadi bahagia. Beliau tidak putus dengan Allah. Ya sabar, ya tetap dia sabar terus mengikuti aturan Allah. Dia sholat juga. Karena itu orang Islam ini, Pak Bu, kalau sudah diberi hukum, itu pantang mencari hukum selain dari Quran. Saya tinggal itu di surat 33 ayat 36. Surat 33 ayat 36. Enggak. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Nah, gak pantas wong mukmin, wong mukminat, lek Allah itu membuat satu keputusan, terus akan ada pilihan yang lain. No, gak pantas, Pak Bu. Bagi mereka tentang urusan mereka. Nggih. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, di sini sebutkan laki-laki mukmin, perempuan mukmin, mukminat, mukmin juga. Kalau Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapannya seperti ini, akan ada baginya pilihan yang lain. Tidak tentang urusan mereka, nggak ada pilihan yang lain kecuali aturan yang diberikan oleh Allah itu. Maka kalau dengan menerima itu, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah kesabaran. Mana bentuknya? Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat 31 di surat 24 ini beralih menjaga pandangan ini, beralih kepada wanita sekarang. Kalau tadi untuk apa? Laki-laki ya. Sekarang wanita. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaghfadu furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna au abaihinna au abai buulatihinna au abnaihinna au abnai buulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au mamalakat aimanuhunna. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Nomor loro. Terus? Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, menutupkan kain kerudung ke dadanya. Terus?
dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, dan atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang orang perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, dulu nih, berimanlah kamu pada Allah agar supaya kamu beruntung. Pak, Bu, ini bahasanya panjang ini. Ayatnya lo panjang. Oke. Bagaimana sih yaghdudna min absarihina menurut para penafsir menjaga pandangan mata? Wanita disuruh menjaga pandangan mata itu seperti apa? Terus di sini ada wal yadribna bihumurina ala hujubina. Adalah wanita itu menutupkan kerudung kepalanya sampai ke dadanya. Itu seperti apa? Terus iblis itu bagaimana menghadapi ayat ini? Mboten saged saniki ya, Bu. Nggih. Keterangan ini mboten saged saniki. Insyaallah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Kancane dijak ceru. Muga-muga pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.